отдадут. Pada abad ke-11 di wilayah Rusia, struktur kekuasaan kuno mulai runtuh dan kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat muncul, menggantikan banyak suku yang lama menghilang. Di tengah perubahan itu, ada suku bernama Sititian, dikenal sebagai para serigala atau pembunuh bayaran elit yang sering disewa oleh kerajaan untuk menyingkirkan pemimpin musuh. Salah satu anggota mereka yang paling ganas adalah Martin, yang dengan mudah dapat menumbangkan 5 prajurit dari Kiev. Pada saat yang sama, Ludibor bekerja sebagai orang kepercayaan utama Lord Oleg, penguasa wilayah tertentu. Saat utusan dari Kiev datang menyerahkan wilayah Chernigov sebagai tanda kesepakatan. Sebuah serangan tiba-tiba terjadi dari seorang pembunuh bertopeng yang menyembunyikan diri dari sekitar lokasi pertemuan. Tanpa ragu, Ludibor melindungi Oleg dengan perisainya, melumpuhkan penyerang, dan menyelamatkan nyawa sang pemimpin. Tak lama kemudian, Ludibor mendapatkan kabar bahagia bahwa istrinya, Tatiana, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Скоро уже разродится бояр. Принял, чтоб не мучиться. Давай. Seminggu setelah kelahiran anaknya, Lord Oleg mengunjungi rumah Ludibor untuk merayakan dengan didampingi musisi bertopeng yang memainkan irama meriah. Sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaannya, Oleg menghadiahkan sebilah pedang berkualitas tinggi kepada Ludibor, yang kemudian menunjukkan kemahirannya dalam memainkan pedang dengan gerakan cepat, tajam, dan penuh percaya diri. Namun suasana hangat terganggu ketika Kumai, putra dari Khan sekutu kerajaan Oleg, meragukan kehebatan Ludibor, menyatakan bahwa kemahirannya mungkin hanya sebatas pertunjukan dan tidak ampuh di medan perang. Tantangan ini berujung pada pertarungan sengit. Sebelumnya, Oleg telah menyampaikan pesan kepada Ludibor agar tidak menyakiti Kumai untuk menghindari konflik antar sekutu. Ludibor tetap berhasil menjatuhkan Kumai dan keluar sebagai pemenang. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Kumai segera meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah, membuat Ludibor khawatir telah mendapatkan musuh baru. Setelah pesta usai, Tatiana sedang menjahit luka Ludibor ketika mendengar bayinya menangis. Saat ia pergi memeriksa, seorang bidan muncul di ambang pintu dengan tenggorokan terayat dan darah mengucur. Tatiana menyadari mereka diserang dan berlari untuk menyelamatkan anaknya. Namun, para penculik sudah membawa bayinya pergi. Ludibor segera keluar dan menyerang salah satu penculik, yang ternyata adalah Martin dari suku Sititian. Para penculik juga menyisakan secarik surat di pintu rumah Ludibor, yang menyatakan bahwa keluarga Ludibor akan dikembalikan hanya jika Ludibor membunuh Lord Oleg dengan menggunakan sekantong racun bubuk yang disertakan. Ludibor segera menemui Oleg yang sedang mengadakan pesta di bentengnya. Saat berbicara secara pribadi, Ludibor menjelaskan tuntutan penculik dan mengatakan bahwa tugas kepada pengirim lebih utama daripada urusan pribadi. Namun, Oleg justru senang mendengarnya dan mengungkapkan rencana sandiwara. Ia akan berpura-pura diracun agar para penculik percaya bahwa Ludibor telah menjalankan perintah mereka, sehingga mereka akan mengembalikan Tatiana dan anaknya. Oleg menjelaskan bahwa racun yang diberikan adalah bubuk hemlock, zat mematikan yang akan bekerja dalam waktu 7 hari, sehingga Ludibor memiliki waktu yang sama untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, mereka kembali ke aula utama dan Oleg bersulang untuk menghormati Ludibor. Tiba-tiba, Oleg mengeluh dan menuduh Ludibor telah meracuninya. Kumai yang ada di sana langsung menggeledah tas Ludibor dan menemukan racun, membuat semua orang menjatuhkan hukuman mati kepada Ludibor atas tuduhan pengkhianatan. Ludibor dicambuk sebagai bagian dari hukuman. Namun di tengah penderitaan, Oleg datang secara pribadi untuk melonggarkan rantai tawanan dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu Oleg pergi, Algojo kembali melanjutkan hukuman. Tetapi Ludibor sudah siap dan berhasil melepaskan diri, menyerang Algojo lalu kabur dari benteng.
Pada malam hari, Ludibor kembali ke rumahnya dan memberi isyarat kepada pelayannya untuk mencari tahu keberadaan tawanan dari nenek moyang, yakni Martin yang masih terkunci. Setelah menemukan Martin, Ludibor menginterogasinya dan memaksanya untuk membantu menyelamatkan Tatiana serta anaknya, dengan membuat Martin bersumpah di depan patung Dewa Perun di sebuah kuil kuno. Namun, penjaga kuil muncul dan menyatakan bahwa sumpah di depan patung tidak berlaku karena Martin berasal dari suku yang menyembah Ares, di mana sumpah harus diucapkan di atas pedang yang telah mencatat darah. Setelah Martin melumpuhkan penjaga kuil, Ludibor mengambil pedang berlumuran darah dan memaksa Martin bersumpah lagi. Meskipun kemudian Martin mencoba menjerat Ludibor dengan tali, ia berhenti karena tidak ingin mempermalukan Dewa Ares di hadapan Perun dan memutuskan untuk menepati janjinya. Mereka kemudian berhenti di perkemahan pedagang dari Kiev, di mana salah satu pedagang bernama Troyan mengenali Ludibor dan menawarkan makanan serta tempat istirahat. Troyan mengatakan bahwa Lord Oleg telah memberikan hadiah besar bagi siapapun yang menyerahkan Ludibor, tetapi ia menyatakan tidak akan melakukannya karena mereka memiliki hubungan keluarga. Namun, ternyata Troyan berniat mengirim utusan kepada Oleg pada malam hari itu untuk mengambil hadiah. Saat Ludibor bangun keesokan paginya, semua pedagang telah dibunuh oleh Martin, kecuali Troyan yang terbaring berdarah dan memohon untuk hidup, namun Martin tetap membunuhnya. Dengan menggunakan kuda yang diambil dari perkemahan pedagang, Ludibor dan Martin melintasi hutan. Ludibor bertanya kepada Martin bagaimana ia bisa membunuh orang tak bersalah tanpa rasa penyesalan. Namun, sebelum mendapatkan jawaban, sebuah anak panah melesat. Pasukan Oleg yang dipimpin Kumai telah menyusul mereka. Pengejaran terjadi melewati hutan dan tebing berbatu, hingga mereka terpaksa turun dari kuda dan berlari dengan kaki. Ludibor terkena panah di kakinya dan tidak bisa berlari cepat, membuatnya terjebak di jalan buntu. Kumai menyuruh prajuritnya menunggu karena ia menghadapi Ludibor sendirian. Meskipun kaki terluka, Ludibor tetap berhasil mengalahkan Kumai dalam pertarungan. Martin kemudian muncul dan membunuh sisa prajurit yang tersisa sebelum membawanya ke tepi sungai untuk merawat luka panahnya. Saat mereka minum air dari sungai, sebuah tangan bercakar diam-diam meracuni airnya. Martin sempat mencoba memperingatkan Ludibor, tetapi sudah terlambat. Kedua orang itu pingsan. Ketika terbangun, mereka menemukan diri mereka terikat dan berada di antara suku penyembah Dewa Belis, yang berencana mengorbankan mereka kepada Berende, seorang pria bertubuh besar seperti raksasa. Namun, kepala suku melihat kalung yang dipakai Ludibor dan menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengorbankan orang dengan kepercayaan seperti itu, sehingga hanya Martin yang dilempar ke arena untuk melawan Berende. Berende meminum cairan tertentu yang membuatnya mengamuk, dan pertarungan dimulai. Martin berhasil menghindari serangan Berende, sementara Ludibor berusaha melepaskan diri dari ikatan. Setelah bebas, Ludibor meminum cairan yang sama, sehingga ia juga diliputi amarah dan melompat ke arena untuk menyerang Berende. Ludibor kemudian keluar dari kontrol dan mulai menyerang anggota suku hutan lainnya hingga mereka tercerai-berai. Ketika efek ramuan hilang, Ludibor menyadari telah membunuh banyak orang tak bersalah dan merasa jijik pada dirinya sendiri.
Martin menyatakan bahwa kekuatan yang muncul dari dirinya bukan hanya karena ramuan, melainkan anugerah yang telah terpendam dalam dirinya dan akan muncul lagi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di kamp suku Titian, di mana Tatiana sedang tinggal bersama Anagas, tetua desa yang telah melindunginya dari serangan anggota suku lain yang ingin menyakitinya. Martin kemudian mengetahui bahwa Yar, anggota suku lainnya, telah mengabarkan bahwa Martin telah mati dan mengklaim diri sebagai pemimpin baru suku. Marah karena kebohongan itu, Martin menantang Yar untuk pertarungan mati untuk memperebutkan posisi pemimpin. Saat itu, Ludibor bertemu Tatiana dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia kemudian memberitahu Anagas bahwa ia telah melacuni Lord Oreg, sehingga berdasarkan perjanjian leluhuran, keluarga Ludibor harus dikembalikan. Namun, Anagas merasa kebingungan dan menjelaskan bahwa suku Sititian tidak pernah memberikan surat atau racun kepada Ludibor. Bahkan, mereka tidak bisa membaca atau menulis. Mereka hanya menculik Tatiana dan anaknya karena dibayar oleh orang misterius. Dan anak Ludibor akan dibunuh atau diasuh untuk menjadi pembunuh bayaran sejak kecil. Ludibor bertanya siapa orang yang membayar, tetapi Anagas tidak mau memberitahu. Pada malam hari, pertarungan antara Martin dan Yar dimulai di dalam lingkaran api, dengan masing-masing hanya membawa belati dan harus bertarung sampai mati. Selama pertarungan, terungkap bahwa Yar telah membunuh ayah Martin beberapa waktu lalu untuk mendapatkan posisi pemimpin. Martin hampir menang, namun pada detik terakhir, Yar menusuknya dengan kejam dan membuatnya tewas. Setelah menjadi pemenang, Anagas bertanya apakah ada yang ingin menantangnya dan Ludibor yang merasa telah kehilangan segalanya memutuskan untuk maju. Meskipun orang luar biasanya tidak diizinkan menjadi pemimpin, kilat menyambar di langit dan Anagas menganggapnya sebagai tanda bahwa tantangan boleh dilakukan. Pertarungan antara Ludibor dan Yar dimulai dan awalnya Ludibor tampak bukan lawan bagi Yar yang brutal dan kuat. Yar bahkan memaku tangan Ludibor ke roda kereta. Saat Tatiana berlari ke arena untuk membantu, Yar menangkapnya dan menyakiti dirinya. Pemandangan ini membuat Ludibor masuk dalam keadaan amuk. Dengan penglihatannya memerah dan mengeluarkan geraman seperti beruang. Ia merobek tangannya dari roda kereta dan menyerang Yar dengan sangat ganas hingga mengalahkannya. Setelah itu, Ludibor roboh dan ketika terbangun, ia berada di sebuah pondok di kamp suku Sititian yang kini menganggapnya sebagai pemimpin baru. Anagas menjelaskan bahwa suku mereka terpaksa menjadi pembunuh bayaran karena tidak memiliki perlindungan dari penguasa manapun. Ludibor kemudian membuat kesepakatan dengan Anagas. Ia akan memberikan perlindungan dari Lord Oreg jika suku Sititian menyerahkan orang yang membayar untuk penculikan Tatiana. Ludibor juga mengungkapkan bahwa Oleg sebenarnya masih hidup dan hanya berpura-pura diracun karena surat yang dianggap berasal dari suku tersebut adalah palsu. Orang misterius yang membayar untuk penculikan datang untuk mengambil Tatiana, tetapi ia ditipu ketika suku Sititian menyerahkan Ludibor sebagai gantinya. Ludibor menyerangnya dan membawanya menghadap Lord Oreg di bentengnya. Di sana terungkap bahwa orang yang mencoba membunuh Oleg adalah putra kandungnya sendiri, yang dipengaruhi oleh utusan Kiev untuk merebut kekuasaan. Awalnya, Oleg memutuskan untuk memaafkannya, namun ketika putranya dan utusan Kiev mengakui putra Oleg sebagai penguasa baru setelah dianggap meninggal, Oleg muncul secara tiba-tiba dan membunuh seluruh utusan Kiev serta putranya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Ludibor membawa Oleg ke lokasi rahasia tempat anggota suku Sititian berkumpul untuk menunjukkan bahwa suku tersebut siap menerima perlindungan kerajaan. Namun,
Oleg mengkhianati Ludibor dengan menyuruh pasukannya membunuh seluruh suku Sititian dengan anak panah. Karena menganggap mereka sebagai bandit berbahaya dengan kepercayaan yang aneh, Ludibor mencoba membantu tetapi ditahan dan menyaksikan pembantaian itu dengan penuh kemarahan. Ia kemudian menyatakan tidak akan lagi menjadi bawahan Oleg dan pergi dengan kudanya. С князем не уг- Ayah Kumai kemudian meminta izin kepada Oleg untuk berburu Ludibor karena telah membunuh putranya, dan Oleg mengizinkannya dengan mengirim belasan prajurit. Film berakhir ketika Ludibor melihat pasukan tersebut menyusul, turun dari kudanya, menghunus pedang, dan bersiap menghadapi mereka. Dua anak kecil dari suku Sititian berhasil selamat dari pembantaian, meninggalkan akhir yang menggantung, meskipun dapat ditebak bahwa Ludibor cukup kuat untuk bertahan hidup.